Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Sri atas waktunya dan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir pada pertemuan kali ini. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Ferry Hasan Amiruddin, NPM 191050205. Terus ada teman saya Arfian Gunawansyah, nomor NPM 1950-2006. Saya Rafli Fadila 1910-50-2007. Saya Jinalis Korni, NPM 1910-50-2008. Dan saya Junaidi Rohman, NPM 19-105-02010. dan satu lagi teman saya Vincentia Jasmine Sonata, NPM 191050209. Di sini kelompok kami akan mereview jurnal. Lanjut nih. Yang berjudul yaitu analisa kekasaran permukaan terhadap kekasaran material pada proses milling dengan variasi kecepatan feeding. Kategorinya yaitu Jurnal Teknik Mesin volume 8 nomor 2 halaman 10-16 tahun Juni 2019, penulis Henry Carles dan Muhammad Yusuf. Instansi yaitu Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana Jakarta. Reviewer yaitu kelompok kami kelompok 2 Otomasi Permesinan Universitas Tidar, bulan review April 2021. Penelitian di bidang permesinan dalam menguji tingkat kekasaran perlu dilakukan untuk mendapatkan hasil yang baik dalam proses permesinan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh feeding pada proses end milling surface terhadap tingkat kekasaran. Untuk mengetahui parameter feeding yang dapat menghasilkan kekasaran yang optimal, metode yang digunakan yaitu metode eksperimen. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah variasi feeding, di mana nilai feeding yang diambil adalah 150 mm per menit, 300 mm per menit, dan 450 mm per menit, serta 3 variasi material dengan tingkat kekerasan yang berbeda. Variabel terikatnya adalah tingkat kekasaran, sedangkan variabel kontrol adalah depth of cut 0,5 mm dan kecepatan spindle 3000 rpm. Sedangkan proses yang digunakan adalah proses CNC milling surface. Pengujian kekasaran menggunakan surface roughness tester. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, feeding yang paling kecil memberikan hasil kekasaran yang baik. Lanjut. Slide-nya di share screen lagi.
Pengetahuan dan teknologi dari waktu ke waktu mengalami kemajuan yang pesat, semakin modern serta canggih. Salah satunya teknologi di bidang industri permesinan. Industri permesinan banyak mengalami permasalahan, yaitu bagaimana menghasilkan produk yang berkualitas dan bagaimana memprediksi biaya permesinan. Oleh karena itu, dibutuhkan mesin yang dapat menghasilkan produk dengan kualitas terbaik. Salah satunya adalah penggunaan mesin CNC. Mesin CNC ini mempunyai ketelitian tinggi, ketepatan dimensi, waktu produksi yang lebih efektif, dan produktivitas yang tinggi. Hasil pengerjaan mesin CNC bergantung pada parameter permesinan, seperti cutting speed, feed rate, depth of cut, material benda, karakteristik pahat, pendinginan, dan lainnya. Keberadaan mesin perkakas produksi menjadi pengerjaan logam akan semakin efisien serta dengan ketelitian yang tinggi. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini difokuskan pada kekerasan permukaan hasil permesinan CNC milling sebagai berikut. Poin 1, untuk menganalisis pengaruh feeding pada proses penyayatan and milling surface terhadap kekerasan permukaan material. Poin 2, mengetahui settingan parameter yang dapat menghasilkan kekerasan permukaan yang optimal pada proses permesinan CNC milling. Menurut Darmanto, mesin CNC press adalah mesin press yang dapat diprogram secara numerik dengan komputer. Mesin CNC press dikontrol oleh komputer sehingga semua gerakan akan berjalan secara otomatis sesuai dengan perintah program yang diberikan. Memprogram mesin CNC press menurut Darmanto dilakukan secara manual, yaitu pemrograman dengan cara memasukkan data ke mesin melalui keyboard atau melalui perangkat lunak. Untuk metode penelitian, material yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2311, SS50, dan aluminium alloy 5083 H116. Dan untuk alatnya, mesin yang digunakan pada proses mesin dengan part program salah satunya adalah mesin milling CNC, Machining Center Vertical MC1000. Yang ini flowchart-nya. Tahap penyelesaian dalam penelitian kita dilakukan dengan flowchart, yaitu pertama mulai, kemudian studi ke pustaka, langsung menentukan tujuan penelitian dan merumuskan masalah. Selanjutnya penyiapan alat dan bahan. Proses CNC milling itu ada 3, aluminium alloy, SS50 atau baja lunak, 2311 atau baja keras. Selanjutnya uji kekerasan material dan uji kekasaran permukaan. Selanjutnya analisa hasil dan pembahasan. Kemudian kesimpulan dan saran. Selesai. Hasil pembahasan. Sebelum melakukan pengujian tingkat kekasaran permukaan berdasarkan putaran spindle speed dalam kedalaman potong atau depth of cut dan kecepatan gerak potong atau feed rate pada proses milling, perlu dilakukan perhitungan parameter setting untuk mendapatkan parameter yang sesuai. Berikut perhitungannya. Untuk kedalaman potong atau depth of cut, nilai dari kedalaman pemotongan finishing ditetapkan 0,5 mm. Putaran spindle atau RPM untuk besar putaran spindle yaitu 3000 RPM. Menentukan kecepatan potong. Diameter tool yang digunakan adalah 32 mm. VC sama dengan 3,14 dikali 32 dikali 3000 dibagi 1000. Hasilnya 301,44. Bisa digenepin dengan 300 RPM.
Selanjutnya ini ada tabel uji coba variasi kecepatan feeding. Ini yang pertama aluminium alloy 0,372 pm, F450-nya, F300-nya 0,310, F150-nya 0,245. Yang kedua itu ada SS50, F450-nya 0,317, F300-nya 0,247, F150-nya 0,205. Yang ketiga ada 2311, F450-nya 0,357, F300-nya 0,313, F150 0,243. Yang kedua ada tabel uji kekerasan atau hardness tester pada material. Yang pertama aluminium alloy kekerasannya minus 51,4 HRC. Yang kedua ada SS50 29,8. Yang ketiga ada 2311 kekerasannya 32,2 HRC. Analisis deskriptif. Rata-rata tingkat kekasaran permukaan material berdasarkan jenis material yang digunakan. Yang di sini aluminium materialnya kurang lebih 0,300. Yang pertama, yang kedua tuh di bawah 0,300. Yang ketiga sama di atas 0,300. Rata-rata tingkat kekasaran permukaan material berdasarkan feeding. Yang F150 0,028, yang F300 0,037, yang 450 itu 0,023. Tabel yang ketiga, pengujian kenormalan residual pengaruh penggunaan beberapa material dan variasi feeding terhadap tingkat kekasaran permukaan material. Yaitu ada Kolmogorov Smirnov 0,0127. Yang kedua ada probabilitas 0,200. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pengujian normalitas residual pengaruh penggunaan beberapa material terhadap tingkat kekasaran permukaan material menghasilkan statistik Kolmogorov Smirnov sebesar 0,127 dengan nilai probabilitas sebesar 0,200. Hal ini dapat diketahui bahwa pengujian normalitas residual pengaruh penggunaan beberapa material terhadap tingkat kekasaran permukaan material menghasilkan nilai probabilitas level of significance alpha 5%, sehingga residual tersebut dinyatakan normal. Selanjutnya tabel 4, pengujian perbedaan pengaruh penggunaan beberapa material terhadap tingkat kekerasan permukaan material. Jika kita lihat dari tabel di atas, yang pertama itu ada sumber keragaman. Yang pertama ada material, feeding, dan error. Dan di situ ada tabel-tabel JK, DF, KT, terus hitung dan probabilitas. Di material itu terdapat data 5,00, DF-nya itu 2, KT-nya itu 0,03, F hitung 32,783 dan probabilitasnya 0,003. Nah di feeding itu ada JK itu terdapat 0,21,
DF-nya itu 2, KT 0,10 dan F hitung 133,510 dan probabilitas 0,000 dan error terdapat angka 0, DF 4, KT 7,778 min 5. Nah, tabel di atas menginformasikan bahwa pengujian perbedaan pengaruh penggunaan beberapa jenis material terdapat tingkat kekerasan permukaan material menghasilkan nilai probabilitas sebesar 0,003. Hal ini dapat diketahui bahwa probabilitas kurang dari level of significant atau alfa sama dengan 5%. Sehingga HO ditolak atau dengan kata lain H1 diterima. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa ada perbedaan pengaruh penggunaan beberapa jenis material terhadap tingkat kekerasan permukaan material. Analisis LSD perbedaan pengaruh penggunaan beberapa jenis material terhadap tingkat kekasaran permukaan material. Di sini ada tabel 5 yaitu perlakuan, rata-rata, probabilitas, dan adaptasi. Yang pertama itu ada SS50 dan 2311. Rata-ratanya itu 0,256 dan yang 2311 itu 0,289. Hasil analisis di atas menginformasikan bahwa perlakuan aluminium alloy menghasilkan rata-rata tingkat kekerasan permukaan material yang paling tinggi dan tidak berbeda signifikan dengan perlakuan jenis material 2311. Namun berbeda signifikan dengan jenis material SS50. Sedangkan perlakuan SS50 menghasilkan rata-rata tingkat kekerasan permukaan material yang paling rendah dan berbeda signifikan dengan semua jenis material yang digunakan. Slide selanjutnya. Tabel 6. Analisis LSD, perbedaan pengaruh variasi feeding terhadap tingkat kekasaran permukaan material. Dapat dari tabel. Ini adalah tabel mengenai analisis LSD. Hasil analisis di atas menginformasikan bahwa perlakuan feeding F450 mm per menit menghasilkan rata-rata tingkat kekasaran permukaan material yang paling tinggi dan berbeda signifikan dengan semua perlakuan variasi feeding lainnya. Sedangkan perlakuan variasi feeding F150 mm per menit menghasilkan rata-rata tingkat kekasaran permukaan material yang paling rendah dan berbeda signifikan dengan semua perlakuan variasi feeding lainnya. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Pertama, setting parameter feeding berpengaruh terhadap tingkat kekasaran permukaan material pada proses end mill surface. Semakin tinggi nilai feeding, maka semakin tinggi tingkat kekasaran yang dihasilkan dari proses penyanyatan. Kedua, hasil analisis di atas menginformasikan bahwa perlakuan aluminium alloy menghasilkan rata-rata tingkat kekasaran permukaan material yang paling tinggi dikarenakan untuk tingkat CR aluminium alloy paling rendah yaitu 0,09% atau standar ASTM dibandingkan tingkat CR pada material 2311 maupun SS50.
Mungkin sekian kesimpulan yang dapat diambil dari materi hari ini. Coba PowerPoint-nya digeser ke depan, Mas. Saya pengen lihat sekilas. Dari mana, Bu? Terus sampai depan judul. Oke, cukup. Silakan dibuka sesi tanya jawab. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Langsung lanjut ke sesi pertanyaan. Langsung saja siapa yang mau bertanya. Bisa langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Dimas Dharma Wiradika. Ingin menanyakan analisa yang dibacakan Mas Ferry tadi. Itu mengapa feeding yang paling kecil memberikan hasil yang baik, itu alasannya kenapa ya, Mas? Sekian. Baik, terima kasih Mas Arya. Langsung dijawab atau lanjut ke pertanyaan berikutnya dulu ini, Bu? Boleh, ini NPM berapa, Mas Arya? 191050214. Alhamdulillah masih hafal ya. Boleh kalau ada jawabannya bisa langsung dijawab, itu kan mudah pertanyaannya. Baik, saya Maaf. mau mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Arya. Pertanyaan tadi, mengapa feeding paling kecil memberikan hasil yang baik? Menurut saya karena pemakanan yang kecil itu tidak terlalu kasar, jadi bisa menghasilkan hasil yang halus. Mungkin seperti itu, Mas. Baik, Mas Ferry, terima kasih. Ditambah dengan mungkin ada kecepatan spindle-nya juga. Kalau kecepatan spindle dari pisau milling itu kecepatannya tadi itu bergantung dari apa itu kalau ngitung kecepatannya, PC-nya dari diameter. Kalau dibubut kan diameter materialnya, kalau di milling ada kan ya? Diameter spindle, diameter pisau pahatnya. Pahat. Berarti itu berpengaruh juga ya terkait dengan penggunaan pisau dari millingnya itu atau pahat pilingnya, pisau piling millingnya itu. Dan ketika feedingnya dia semakin kecil otomatis semakin halus kan pemakanannya sedikit-sedikit. Kalau dia pemakanannya langsung banyak kan kasar, otomatis berpengaruh dengan roughness-nya tadi juga. Silakan pertanyaan kedua ini, silakan. Masih ada waktu. Saya Bu. Baik. Ya. Ya, Mbak. Izin Farah. Perkenalkan, nama saya Farah Norma Budi Lestari, NPM 19105014. Menurut gua, apa kendala pada proses milling dengan variasi kecepatan feeding ini? Terima kasih. Silakan, boleh langsung dijawab. Kecepatan dengan pemakanan feedingnya. Itu hubungannya sama luas pemakanannya juga ya. Estimasi waktu. Apa Mbak Farah? Coba diulang sekali lagi pertanyaannya, tak catat dulu. Menurut kelompok 2, apa kendala pada proses milling dengan variasi kecepatan feeding? Baik, saya mencoba menjawab pertanyaan dari Farah. Mungkin itu ke ini apa? Ke kekuatan mesinnya juga mungkin. Misal kalau
putarannya kencang, kalau mesinnya tidak mendukung mungkin bisa membahayakan. Karena nanti end mill-nya bisa, ya itu tergantung mesinnya juga itu. Kalau untuk kendala ke produknya mungkin nggak ada ya, karena kalau menurut saya kalau kencang itu malah justru halus nanti permukaannya, karena putarannya kencang. Mungkin kaitannya sama getaran yang ini ya, Ya. yang terjadi waktu ini proses ya. Kalau apa itu, kalau misal bendanya cekamnya kuat mungkin tidak akan terjadi masalah. Mungkin seperti itu, Mbak Farah. Apakah sudah puas jawabannya? Ya cukup Mas Ferry. Terima kasih. Silakan. Masih ada waktu ini, baru 9.41. Izin bertanya, Bu. Perkenalkan, saya Muhammad Reza, NPM 19105020077. Untuk kelompok 2, izin bertanya, mengapa kecepatan feeding dapat merubah kekerasan permukaan terhadap kekerasan material? Terima kasih. Izin menjawab. Karena putaran pemakanan mempengaruhi permukaan material tersebut. Coba dihubungkan dengan adanya gesekan dua material. Masih ingat ada friction stir welding. Friction stir welding kan menggunakan mesin milling juga kan, dia kaitannya pengadukan antar dua material menggunakan tool pin. Nah, yang dimaksud di Mas Reza ini, kenapa milling ini bisa mempengaruhi kekerasan dari material itu atau sifatnya kok bisa berubah dengan adanya milling ini? Mungkin itu ke ini ya, perbedaan antara kekuatan material benda sama end mill itu ya. Apa gimana Mas Reza? Maksud saya itu kenapa kok kekerasan materialnya itu bisa berubah dikarenakan perbedaan feeding. Kan material sebelum dihaluskan itu kan sudah mempunyai kekerasan tertentu. Kemudian jika diolah menggunakan milling dan diatur dengan feeding sedemikian rupa, kok kekerasannya itu bisa berubah karena apa? Ini misal kalau feedingnya dia kecil, kekasarannya dia semakin kasar atau semakin halus?
ketika feedingnya itu kecil dan yang besar, itu bedanya mananya? Kalau kecil, pemakanan kecil mungkin hasilnya bagus ya Bu, halus ya. Makanannya ya. Kalau dihubungkan dengan kecepatannya, kecepatan putar pisaunya. Kalau feedingnya kecil berarti kecepatan pisaunya kenceng atau lambat? Kalau kecepatan pisau kenceng itu permukaannya halus, kalau kecepatannya agak rendah, permukaannya mungkin agak kasar. Berarti untuk kecepatan si pisaunya itu putaran kencang, berarti feedingnya kecil ya, dimungkinkan kan? Karena hasil kekasarannya lebih halus. Oke, kalau feedingnya besar atau pemakanannya besar, kecepatan pisaunya kecil. Berarti kaitannya dengan kecepatan tadi, antara si pisau dengan materialnya itu akan terjadi ini enggak, heat atau perubahan panas, gesekan. Terjadi kan? Iya Bu, itu. Nah, berarti dengan adanya pengaruh panas tersebut itu akan mempengaruhi dari kekerasan dari material tersebut. Ya. Karena adanya heating tadi antar dua material, gesekannya tadi. Kan semakin kencang otomatis panasnya dia juga semakin tinggi ya. Nah, itu akan mempengaruhi dari kekerasan dari material tersebut atau sifat ininya, mekaniknya. Mungkin dari sini juga bisa, setelah di-milling, teman-teman juga bisa mengecek dari struktur mikronya. Mungkin ada perubahan juga ya, ketika setelah di-milling sama sebelum di-milling. Struktur mikronya bisa aja bisa beda, karena ada pengaruh panas tadi, gesekan. Gitu. Bisa dipahami Mas Reza? Jadi nanti ketika teman-teman mungkin mau bikin ini pengelasan dengan friction stir welding, penggabungan dua material dengan cara pengadukan, yaitu menggunakan toolpin dengan kecepatan tinggi. Itu panasnya luar biasa ya, heatingnya ya. Itu bisa menggabungkan dua material dengan adanya pengadukan dua material ini. Di sini ada toolpinnya, dia menggabungkan. Itu biasanya digunakan pada misal di kapal. Untuk joining antar dua material yang berbeda, itu juga bisa. Dulu ada rekan saya yang mengambil riset terkait tersebut. Dia alumni dari APMI Solo. Nah, ngerjainnya di sana. Karena tidak, kadang di beberapa universitas kadang mesin millingnya juga ada yang belum mampu ya, apalagi toolpinnya kadang juga pada beberapa belum ada untuk friction stir welding. Gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi atau ada lagi nggak nih? Apakah masih dibuka sesi pertanyaan? Oke, boleh satu lagi, Mas Rusli. Silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rusli Kusuma, NPM 19105021113. Saya izin bertanya, apakah dalam pemakanan ini hanya mempengaruhi surface-nya saja ya? Apa itu tuh terlihat halus secara mata telanjang? Apakah itu juga terlihat halus juga kalau dilihat dari struktur mikronya? Karena pada beberapa benda itu mungkin karena ketika dipanaskan dia terlihat halus. Karena terjadi gesekan antara bendanya sama pisau bubutnya. Dan yang kedua, apakah di dalam pemakanan ini merek pisau bubutnya itu juga mempengaruhi? Karena kan pisau bubut juga ada grade-nya. Terima kasih. Ini pisau milling ya yang dimaksud di sini maksudnya, Mas. Kelompok 2. Oh, iya, mohon maaf, Bu. Enggak apa-apa.
Oke, silakan sambil belajar nih nanti persiapan buat skripsi. Silakan kelompok 2 dicoba untuk menjawab ini. Mohon saya minta waktunya untuk diskusi sebentar ya, Oh teman-teman. iya, silakan. Jadi dari sambil menunggu jawaban, jadi memang saya harapkan dari review jurnal seperti ini, teman-teman mahasiswa itu bisa mengenal kayak pengujian fisik seperti apa, mekanik seperti apa. Nanti teman-teman jadi tahu ketika nanti skripsi tidak akan tanya lagi, Bu, skripsi itu seperti apa, harus bagaimana. Nah, ketika sudah belajar mereview jurnal, nanti teman-teman akan tahu, oh, skripsi berarti menyelesaikan suatu masalah yang ada di lapangan, terus Anda mencari tahu bagaimana penyelesaiannya. Jadi Anda itu seperti dokternya mesin, memeriksa, yaitu dengan pengujian fisik atau mekanik. Kalau fisik yaitu seperti struktur mikro atau ada EDS, scanning elektron mikroskop, dan TEM juga itu masih banyak sebenarnya kalau yang fisik. Kalau mekanik itu seperti uji tarik, uji bending, uji kekerasan, terus ada uji impact. Nah, itu salah satu dari pengujian fisik atau mekanik. Jadi nanti udah ada gambaran ya ketika udah memasuki mata kuliah pilihan dan akan mengambil skripsi. Gitu. Ini padahal satu kelompoknya Mas Ferry banyak ya, yang jawab Mas Ferry terus ini. Ya. Gantian yang jawab. Izin menjawab. Ya, Mas. Menjawab, Bu. Mas Rafli. Ya, gantian. Ya, izin menjawab, Mas Rusli. Karena beda merek itu material yang digunakan dalam Enmil itu berbeda. Jika material Enmil semakin bagus dan mata pisau masih tajam, maka hasilnya akan berbeda dengan merek yang grade-nya di bawah. Untuk kehalusannya juga terlihat ketika dicek menggunakan struktur mikro. Itu aja sih yang saya tahu, Bu. Gimana Mas Rusli? Gimana Mas Rusli? Sudah cukup menjawab. Oke, sebenarnya untuk struktur mikro itu Anda melihat mikrostrukturnya, dia unsur-unsur dari gambar mikrostrukturnya. Kalau mau lihat batas butirnya atau mungkin struktur butirnya itu menggunakan mikroskop mikro ya, atau mikrostrukturnya. Kalau kekasaran itu pengujiannya pakai surface roughness. Jadi ada alatnya sendiri. Jadi nanti ketika Anda sudah milling, itu nanti akan ada RA, RF. Nah, itu ada rata-ratanya untuk surface roughness sendiri. Kayaknya di lab material ada untuk surface roughness. Dulu saya pernah uji pakai surface roughness digital waktu di UNS. Jadi itu alatnya memang ada sendiri untuk kekasaran. Jadi memang nggak bisa kita melihat, oh ini material kelihatannya halus atau belum. Nah itu nggak bisa dikasat mata. Anda harus harus mengecek juga pakai surface roughness-nya. Jadi nanti tahu rata-rata kekasarannya gitu. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Cukup? Kelompok 2 atau mau masih lagi? Cukup. Ini Vincent nanti ada ini ya, berarti Vincent ya? Itu katanya HP-nya error, Bu. Ya sudah, apapun itu alasannya, nanti saya minta tolong disampaikan ke yang tidak hadir, yang kelompok 2, nanti silakan tetap mengupload tugasnya di topik 11, judul, review jurnal masing-masing, terus PPT tadi dilampirkan, sama jurnal asli yang di grup itu dilampirkan. Jadi satu file dalam bentuk PDF. Bisa dipahami? Baik, Bu.
Bisa, Bu. Oke, untuk absennya sudah ada ya. Silakan absen mandiri di Elita. Nah, saya lupa, belum ditutup ya kelompok 2. Silakan tutup dulu. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok 2. Bila ada kesalahannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Baik, udah ditutup, udah mewakili ya kelompok 2. Terima kasih semuanya. Ini Sama-sama, Bu. saya tutup dari sini ya. Oh ya, Ya. ini kelas C kayaknya mulai penurunan semangat nih. Yang masuk 25 dari 36 yang nggak datang cukup banyak. Sahrul bangun tidur ya, Sahrul. Oke, cukup ya. Saya tutup aja ya, biar hemat kuotanya nanti. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu.